Di video kali ini kita akan bahas ChatGPT, gimana cara daftarnya hingga gimana cara pakainya. Jadi nonton terus video ini sampai selesai. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ChatGPT adalah salah satu AI atau Artificial Intelligence yang akan membantu kita dalam pekerjaan yang berhubungan dengan teks ya. Karena ada AI yang bisa membantu pekerjaan kita dalam berhubungan dengan image atau video ya. Ini khusus untuk teks ya. Chat sendiri adalah cara kita berinteraksi dengan AI-nya. Jadi sistemnya adalah menggunakan chat. Nah, kita lihat di sini di tren Google dia mengalami lonjakan sangat tinggi di bulan Januari 2023. Kemudian dia sempat turun di April dan sekarang di bulan Mei video ini dibuat, dia naik lagi ke posisi paling tinggi tren dari Google Trends ya. Oke, langsung aja kita coba daftar di ChatGPT. Gimana caranya? Teman-teman bisa akses di browser chat.openai.com atau googling aja ChatGPT ya di Google ya. Nanti akan muncul halaman login ini, atau ChatGPT spasi login, nanti akan muncul halaman login ini. Teman-teman bisa masuk ke halaman ini atau langsung aja diketik di browser chat.openai.com. Di sini ada dua tombol, teman-teman bisa klik sign up untuk yang belum punya akun ya, atau login nanti kalau udah punya akun. Nah, teman-teman bisa buat akun menggunakan email di sini atau langsung aja via Google di sini. Oke, saya udah punya akun dan kita akan langsung login. Nah, ini adalah tampilan dari ChatGPT ya. Tampilan sangat sederhana dan interaksi kita dengan AI adalah chat ya. Di sini ini adalah kolom chatnya. Kirim pesan di sini, dan di sini ada ringkasan sedikit mengenai ChatGPT, kemampuan dan batasannya. Di batasan ada hal yang menarik bahwa si AI ini tidak memiliki pengetahuan lebih mengenai kejadian-kejadian setelah tahun 2021. Jadi kalau teman-teman meminta dia menjelaskan sesuatu mengenai kejadian tertentu di tahun setelah 2021, mungkin dia akan menghasilkan hasil yang tidak benar. Di sini dia sudah menyatakan juga dia mungkin saja bisa memberikan hasil informasi yang tidak tepat. Oke. Di sebelah sini adalah history kita, history percakapan kita dengan si AI. Kita juga bisa menghapusnya di sini. Clear conversation, confirm. Di sini kita confirm, dia akan menghapus semua history, dan itu tidak bisa dikembalikan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah hapus, itu benar-benar terhapus dan tidak bisa dikembalikan lagi history atau pekerjaan kita sebelumnya dengan ChatGPT, karena di sini dia bisa kemampuannya dia bisa mengingat ya percakapan sebelumnya dengan si AI, kemudian kita bisa melanjutkan pekerjaan kita atau melanjutkan percakapan itu di lain waktu. Nah, kemudian di sini juga capabilitiesnya dia mampu untuk kita lakukan koreksi. Sementara kita akan coba ya, kita lakukan koreksi di jawaban dia. Jadi ketika dia memberikan jawaban atau outputan, kita bisa membuat koreksi. Kita bisa ganti atau kita bisa perintah dia untuk membuat output yang lainnya. Oke. Nah, di sini teman-teman di ChatGPT ini ada dua pilihan akun, yang gratis dan yang berbayar. Kalau teman-teman punya di sini free, itu berarti teman-teman masih berada di akun free. Punya saya di sini Renew Plus ya, di sini. Tapi ini harus di renew ya teman-teman, lihat di sini Renew Plus. Jadi dia minta untuk diperbarui karena sebelumnya saya berada di akun Plus. Di sini saya udah upgrade tapi udah expire upgrade-nya. Jadi dia minta untuk upgrade lagi, di renew, diperbarui dengan biaya $20 per bulan atau sekitar 240-an ribu per bulan. Untuk yang gratis atau akun gratis itu teman-teman bisa dapat fitur yang kurang lebih sama ya, cuman dia punya kecepatan memberikan jawaban itu agak lambat, dan juga bisa jadi dia tidak tersedia saat pengguna akun free ini sangat banyak ya, lalu lintasnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan hasil, biasanya menunggu beberapa detik. Oke, kalau teman-teman mau upgrade, di sini dia selalu tersedia walaupun permintaan dari si AI-nya dengan pengguna seluruh dunia itu sangat banyak, teman-teman tidak akan terhambat, dan juga outputannya, responnya itu sangat cepat ya teman-teman kalau kita upgrade. Nah, untuk bisa upgrade teman-teman klik saja sini tombol upgrade plan. Nah, teman-teman akan masuk di sebuah halaman.
pembayaran di sini teman-teman masukkan detail kartu debit atau kartu kredit yang support untuk pembayaran digital, kemudian klik tombol centang dan klik tombol subscribe. Oke. Nah, untuk contoh kali ini teman-teman, saya akan berikan contoh menggunakan akun gratisan, dan mungkin di video-video berikutnya saya akan upgrade karena saya akan berikan juga informasi atau sharing mengenai gimana saya menghasilkan uang dari ChatGPT hanya menggunakan ChatGPT saja gitu ya. Oke, sekarang kita akan demokan gimana cara pakai ChatGPT-nya. Nah, ini kita seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita berinteraksi dengan AI itu menggunakan sistem chatting ya. Jadi kita chatting seperti chatting dengan teman kita di WA gitu ya, kita chatting. Misalnya kita mau minta bantuan dia untuk bikin, katakanlah kita mau menulis artikel ya teman-teman. Oke, kita mau menulis artikel tentang manajemen keuangan ya. Misalnya saya tolong buatkan saya judul artikel mengenai manajemen keuangan untuk mahasiswa misalnya ya. Oke, kita tekan enter dan dia akan langsung melakukan eksekusi ya, perintah kita, yaitu perintah kita buatkan judul artikel mengenai manajemen keuangan mahasiswa. Nah, dia akan buat beberapa opsi. Nah, dia juga punya kemampuan ya. Dia punya kemampuan tadi untuk kita koreksi ya. Misalnya bukan seperti itu, tapi misalnya untuk mahasiswa semester akhir misalnya gitu ya, kita masukkan inputan seperti itu. Dia akan langsung buat judul lain sesuai dengan instruksi kita atau koreksi kita gitu ya. Nah, teman-teman bisa berinteraksi di sini juga dengan menggunakan bahasa Inggris atau kita meminta dia memberikan outputan bahasa Inggris. Misal teman-teman mau bikin artikel bahasa Inggris, teman-teman tinggal tambahkan inputan lagi di sini. Kita chatting lagi dengan si AI-nya. Misalnya kita chatting buat dalam bahasa Inggris. Oke, kita tekan enter, nanti dia akan langsung memberikan hasil ya, judul artikel atau sesuai perintah kita, yaitu perintah kita judul artikel mengenai manajemen keuangan untuk mahasiswa. Dia langsung memberikan hasilnya seperti ini. Nah, untuk cara gunakannya seperti itu aja teman-teman. Teman-teman memberikan instruksi atau biasa dikenal dengan prompt. Semakin rinci prompt yang teman-teman berikan atau instruksi yang teman-teman berikan, maka semakin detail outputan ya, atau jawaban yang dia berikan. Nah, ChatGPT sendiri juga bisa kita gunakan untuk belajar pemrograman ya. Misalnya teman-teman lagi belajar pemrograman, teman-teman bisa perintahkan dia untuk berikan contoh, atau justru teman-teman bisa perintahkan dia untuk buat satu halaman web. Misalnya saya buat prompt di sini, coba buatkan saya satu halaman web landing page dengan kolom misalnya email dan nama, nama dan email, juga tombol subscribe di bagian kanan, dan di kiri terdapat gambar section gambar atau video. Buatkan halaman HTML dan CSS-nya dengan style, misalnya kita mau style, misalnya kita minta aja dia elegan gitu ya, kita elegan dan juga warna biru yang kalem misalnya seperti itu ya. Kita tekan enter, kita minta dia untuk buat satu halaman HTML ya. Oke, dia udah buatin kita contoh codingan halaman HTML, juga terdapat style ya. Dia akan mengisi juga dengan konten dummy, atau kita bisa lihat di sini lorem ipsum ini konten dummy. Oke. Nah,
Oke, dia sekarang lagi buat CSS-nya. Jadi ini akan sangat membantu kita dalam pekerjaan-pekerjaan ya, khususnya pekerjaan digital ya, pekerjaan online, atau membantu kita untuk mempelajari, memahami sesuatu. Nah, itu dia codingan dari ChatGPT yang kalau kita coba untuk buka di HTML browser kita, file HTML-nya di browser kita tentu akan menghasilkan halaman yang sesuai dengan codingan ini ya teman-teman. Tapi tentu ini tidak bisa kita gunakan misalnya untuk dijual gitu ya, tentu harus punya tambahan lainnya di file codingan ini. Oke. Untuk hal lainnya, misalnya teman-teman bekerja, contoh lagi ya teman-teman, pemanfaatannya ChatGPT, teman-teman bisa juga melakukan penghitungan rumus ya teman-teman. Misalnya teman-teman punya sesuatu yang harus dikalikan gitu ya, teman-teman bisa minta dia di sini untuk mengerjakan pengkalian atau aritmatika lah ya. Misalnya teman-teman bekerja di Excel, teman-teman bisa minta dia untuk mengerjakan sesuatu dengan rumus-rumus Excel. Misalnya saya contohkan sini, contoh misalnya rumus Excel menghitung pajak penghasilan 0,5%. Nah, dia akan memberikan penjelasan dan juga contoh ya, bagaimana kita bisa melakukan perhitungan di Excel ya, dengan sesuai dengan apa yang kita minta tadi, yaitu menghitung pajak penghasilan 0,5%. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk memahami ChatGPT, kita gunakan untuk memahami hal-hal tertentu saat kita ingin belajar gitu ya. Jadi dia akan berikan contoh-contoh. Nah, oke, seperti itu cara gunakan ChatGPT. Teman-teman bisa eksplorasi gimana cara, tergantung dari kita gimana memberikan inputan ke AI-nya. Dia akan menjalankan perintah-perintah itu sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan perintah. Nah, sekarang sebagai informasi, ada suatu pekerjaan lain yaitu namanya prompt engineering. Kalau kita cari di Upwork ya teman-teman, ini adalah salah satu contoh di mana dia adalah seorang prompt engineering ya, prompt engineer ya. Dia akan mencari prompt atau dia memberikan panduan gimana cara memberikan instruksi ke ChatGPT untuk marketing dan content creation, dan di sini harganya $150. Dia delivery dalam 3 hari. Di sini sudah ada 34 reviews atau 34 sales ya kurang lebih ya, dengan harga $150. Jadi $150 untuk satu kali ChatGPT Prompts Guide ya. Jadi dia memberikan panduan gimana cara menemukan prompt di ChatGPT untuk marketing dan content creation. Jadi ini salah satu pekerjaan yang saat ini sedang naik daun gitu ya. Ini adalah pekerjaan baru ya di zaman sekarang. Sebelumnya ini bukan sesuatu yang ada gitu ya di dunia ini gitu ya. Oke, silakan teman-teman explore ChatGPT-nya, dan siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan job dari prompt. Ada yang pesan prompt gitu ya, karena prompt ini atau instruksi untuk AI ini memang sangat rumit ya teman-teman. Tidak seperti kita lihat chat seperti biasa, tapi kalau teman-teman menginginkan sesuatu yang sangat-sangat spesifik, teman-teman harus pandai untuk memberikan instruksi kepada si AI untuk menemukan output yang sesuai dengan keinginan. Nah, banyak sekali perusahaan atau mungkin individu yang tidak punya waktu ataupun dia bingung gimana cara berinteraksi dengan AI. Nah, dia butuh orang-orang yang punya keahlian gimana cara menemukan ya prompt atau perintah khusus untuk menjawab atau memberikan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan klien itu. Oke. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.